Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama di bulan Mei. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Dan biarlah kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan masuk hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan. Kusanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang ajaib. Kusanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kasih Tuhan. Nama Tuhan. Alkitab menjawab dari Mazmur pasal 106 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat sebagai kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegang
bersama-sama milikmu sendiri. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Kita hari ini harusnya bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih bisa hadir di tempat ini, masih bisa berkumpul di tempat ini. Untuk itu mari kita tinggalkan kesibukan kita di luar, mari kita terima hikmat Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya. Amin. Kasih
Pimpin hati kami, pikiran kami Tuhan. Fokuskan hati kami Tuhan hanya di tempat ini, hanya di hadirat-Mu Tuhan. Biarkan hadirat-Mu turun di atas kami, biarkan hikmat-Mu bekerja di atas kami. Dan Engkau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Jemaat boleh bangkit berdiri semuanya. Beri senyum kanan kiri. Terus kita mari sambut Tuhan dengan tiwa saat.
hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, berada perlindungan, sumberkan kuasa bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Tuhan, penuh kehadiran sayang, katakan hiburan bagi setiap hati yang terluka. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, karena pagi ini kembali Engkau membawa kami untuk kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih dilimpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh berada di atmosfer kemurahan Tuhan, di atmosfer kasih karunia, sehingga kami boleh menikmati segala hal yang baik yang datang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami, yang adalah pesan Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup percaya kami, iman kami, hidup rohani kami akan semakin tangguh, semakin kuat. Kami boleh ada dalam kehidupan ini dan atmosfer surgawi melawat kami semua. Pengurapan yang baru atas kehidupan kami. Sehingga pagi ini Tuhan kami beroleh kemurahan dan kami memperoleh sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi pada pagi ini. Terima kasih pakai hamba-Mu menjadi suara berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat dan visi yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pengurapan baru atas kami semua. Kami berdoa bersyukur. Kami sambut firman-Mu pada pagi ini dalam nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tidak terasa telah berada di bulan yang kelima di tahun 2021, di minggu pertama. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita di seri khotbah di bukit. Kita telah sampai di pasal 5 ayat yang ke-7 dan seri yang kelima dari khotbah di bukit. Mari kita akan baca dan ucapkan sama-sama judul khotbah saya pada pagi ini. 1, 2, 3. Bahagia orang yang murah hati. Belum semuanya, kita akan bersuara 1, 2, 3. Bahagia orang yang murah hati. Karena ayatnya pendek, kita akan baca Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin.
Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tengok sejenak untuk khotbah di seri yang keempat tentang khotbah di bukit. Pada minggu yang lalu, saya menyampaikan tentang bahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan dalam khotbah saya kemarin, saya menyampaikan ada 3 poin. Orang yang bahagia dan mereka haus dan kebenaran akan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang rindu dalam kerinduan yang kuat memiliki akan pengetahuan hal-hal rohani. Bahkan kerinduan yang kuat ini harus menjadi ciri khas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dalam kehidupan kita selain kebutuhan jasmani, kebutuhan finansial, ada hal-hal yang perlu kita kejar dengan kuat, dan kerinduan itu adalah hal-hal yang bersifat rohani, yaitu firman Tuhan, doa, dan memiliki hubungan yang indah, sangat intim dengan Bapa kita di sorga. Dan orang yang haus dan lapar itu harus memiliki kerinduan yang kuat untuk hidup kudus. Ya, hidup kudus diwujudkan dalam cintanya akan firman Tuhan, dalam cintanya akan doa, bahkan menjauhi segala pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah mereka yang memiliki kerinduan yang kuat untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang adalah kebenaran. Kerinduan yang kuat mengenal tidak saja tahu, tapi kenal dekat, epiginosko, mengenal dekat dengan Bapa kita di sorga. Dan Yesus adalah kebenaran. Dan ketika kita punya kerinduan yang kuat tentang hal-hal rohani, dan kita punya kerinduan yang kuat akan hidup kudus, bahkan kita punya kerinduan yang kuat untuk mengenal Yesus Kristus yang adalah kebenaran, maka kita akan memperoleh sukacita, kebahagiaan. Karena itu akan membuat kita semakin tangguh dan kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita akan sama-sama cermati dan belajar bersama-sama bahwa ternyata orang yang murah hatinya itu akan memiliki kebahagiaan. Bahkan orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam murah hati, dalam kehidupan mempraktekkan hidup murah hati itu, mereka akan dikaruniai kebahagiaan. Kebahagiaan itu bicara tentang bukan hidup pada saat ini saja, tapi hidup sesudah kita mati, dipanggil Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita akan bandingkan dari bacaan kita, dari beberapa terjemahan, dari terjemahan baru, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam bahasa Jawa, dan juga dalam King James Version. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan. Kata yang murah hati, orang yang murah hati, dalam terjemahan firman Allah yang hidup ditulis adalah orang yang baik dan berbelas kasihan. Karena orang yang baik, orang yang berbelas kasihan, mereka akan juga mendapatkan kasihan, dikasihani oleh Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Jawa dan dalam tahun 1981 dan tahun 2006 ditulis sama, rahayu wong kang ambek welasan, awet iku bakal podo welasan. Ambek welasan itu belas kasihan, ya. Ambek welasan itu belas kasihan. Kemudian dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 1994 lebih baru, bejo wong sing seneng. Wong sing seneng, seneng banget melasi wong liya, berbelas kasihan terhadap orang lain. Awit bakal diwelasi dening Gusti Allah. Orang yang memiliki belas kasihan terhadap orang lain akan mendapatkan belas kasihan dari
Tuhan dari Bapa kita di sorga. Dalam terjemahan King James Version ditulis seperti ini. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Merciful, belas kasihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan cari tahu apa arti dari belas kasihan. Nah, arti belas kasihan, merciful atau murah hati, yang pertama adalah kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu, sehingga bisa kita itu ikut merasakan penderitaannya. Jadi ketika ada orang yang menderita, orang yang murah hati, orang yang punya belas kasihan itu, mereka itu melihat penderitaan orang lain dari sudut pandang orang itu, sehingga kita, orang yang punya kemurahan hati itu, memiliki pandangan yang sama-sama menderita dengan orang yang kita lihat dan perhatikan mereka ada dalam penderitaan. Nah, untuk mendeteksi penderitaan orang lain memang tidak mudah. Tapi kalau kita tahu persis bahwa mereka sedang ada dalam tanda petik penderitaan, mungkin itu ekonomi, mungkin itu kesehatan dan sebagainya, termasuk ada hal-hal pergumulan silih berganti yang Tuhan izinkan kepada orang itu. Dan ketika kita melihat, memperhatikan, kita punya merciful, belas kasihan, ya, walas asih, dan bukan hanya ditindaklanjuti dalam sebuah perasaan saja, tapi kita betul-betul ada di kehidupan orang itu dan kita menikmati bersama-sama dengan orang itu sebuah kesempatan yang sama untuk orang yang sedang ada dalam penderitaan. Nah, di Alkitab ada contoh, Yusuf adalah seorang yang sebetulnya berhak untuk membalas apa yang pernah dilakukan oleh semua kakak-kakaknya. Dia dijual, dia dimasukkan dalam sumur, dan ketika dia mendapatkan mimpi dari Tuhan dan disampaikan kepada ayahnya dan kepada kakak-kakaknya, mereka nggak terima. Karena Yusuf masih muda, sementara kakak-kakaknya sudah berkeluarga, sudah pada punya usia begitu ya. Dan bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, pasti Yusuf dianggap kurang ajar. Tapi mimpi yang didapat itu memang mimpi yang datang dari Tuhan. Sehingga dalam proses kehidupannya dia menderita. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual, bahkan ketika dijual pada orang Ismail, dan orang Ismail itu menjual lagi kepada Potifar, orang Mesir, dijadikan budak, sampai kemudian difitnah semuanya. Dia menolong, dia bekerja dengan baik di rumah Potifar, tapi dianggap mencuri istrinya, berzina dengan istrinya, sehingga masuk dalam penjara. Ketika dalam penjara pun dia sebetulnya orang yang dikasih karunia mendapatkan kemurahan Tuhan itu. Dalam penderitaan sekalipun dia menikmatinya. Dalam penjara tetap dia dipercaya oleh Tuhan, tapi dalam kondisi seperti itu difitnah. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga seluruh orang-orang yang ada dalam penjara itu. Ada juru minuman dan juru roti yang di penjara. Difitnah juga mereka. Yusuf dua orang ini memfitnah Yusuf. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan itu luar biasa. Sampai Fir'aun mendapatkan mimpi, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikannya kecuali Yusuf. Dan juru minuman menyampaikan kepada Fir'aun, dulu pernah Tuanku memenjara aku, dan di dalam penjara itu ada satu orang yang berhikmat, yang mengartikan mimpiku, dan mimpi yang aku dapat dari Tuhan itu ternyata digenapi. Aku mendapatkan posisiku lagi. Fir'aun memanggil Yusuf dan dia mengartikan mimpi Fir'aun.
Dan dalam kondisi keadaan seperti itu, Tuhan memberkati Mesir lewat Yusuf. Ada 7 masa kelimpahan, tapi ada 7 masa kelaparan. Dan ketika masa 7 kelaparan itu juga bukan hanya melanda Mesir, tapi seluruh negeri sampai kepada Yakub dan semua anak-anaknya mendapatkan penderitaan. Tetapi mereka ketika datang kepada Yusuf, Yusuf tahu itu kakaknya, Yusuf tahu dia pernah disakiti. Seorang yang bermurah hati tidak membalas, tapi melihat penderitaan kakaknya. Dan ketika dia datang memohon kemurahan, so diberikan gandum, dia ingat hatinya, dia ingat keluarganya, dia ingat orang tuanya. Dan dia ikut sama dengan seperti yang diderita oleh kakaknya. Lapar. Akibatnya apa? Dia sumpah itu. Dan Alkitab mencatat seperti ini. Berulang-ulang kali Yusuf itu menangis ketika melihat kondisi kakak-kakaknya yang betul-betul menyembah. Mimpinya digenapi. Tapi dia nggak balas dendam. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya. Dikatakan ayat ini mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, bergembiralah, janganlah menyesali diri. Ketika apa? Ketika Yusuf itu sudah memberitahukan, ini loh aku adikmu yang dulu kau masukkan dalam sumur yang kau jual. Mereka sangat ketakutan. Yusuf punya kuasa, Yusuf punya prajurit, dia bisa balas kakak-kakaknya. Karena kau menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Seorang yang punya hati yang murah hati selalu punya pandangan positif terhadap sesamanya. Walaupun sesamanya itu pernah menyakitinya, tapi karena orang yang murah hati itu punya perasaan yang sama ketika dia melihat penderitaan orang lain. Yang kedua, murah hati itu diartikan adanya rasa kasihan, simpati, dan empati. Mari kita cari tahu kata simpati dan empati. Simpati dan empati, belas kasihan itu muncul pada diri kita ketika melihat ada orang-orang yang menderita. Penderitaan macam-macam, baik bersifat teguran Tuhan yang karena ekonomi rumah tangga, atau penderitaan karena sakit, atau di PHK dan semuanya. Termasuk penderitaan karena memang kekurangan. Dan hari-hari ini kalau kita perhatikan bersama-sama, ketika Tuhan izinkan masuk dalam pandemi, seluruh dunia dilanda secara global, banyak orang yang gulung tikar usahanya. Tetapi saya melihat keluarga besar jemaat RBC, mereka ada dalam Tuhan dan berkat Allah itu berbual-bual. Amin. Saya merasakan berkat berbual-bual. Kalau tidak, ketika kita perhatikan bersama-sama, tahun 2020 kita putuskan untuk keluar dari gereja yang lama, dan Tuhan pelihara kita sampai dengan hari ini. Dan gereja jemaat RBC, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan tidak ada yang kurang. Bahkan yang paling mengejutkan adalah bulan November Tuhan kasih berkat kepada kita dengan sebidang tanah. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan nggak bisa. Nah karena itu Bapak Ibu, simpati, empati itu penderitaan seperti itu. Mari kita cari tahu. Simpati, ya, dari kamus Webster, ya, Webster Dictionary itu dikatakan seperti ini, berasal dari kata Yunani simpatheia, yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu sim itu bersama-sama dengan, dan pathos. Pathos itu feeling atau perasaan. Jadi simpati artinya adalah ikut merasakan bersama-sama dengan orang yang sedang ada dalam penderitaan. Yang paling mudah adalah ketika ada keluarga kita secara rohani diizinkan Tuhan punya keluarga dan harus pulang mendahului kita, dipanggil Tuhan. Perasaan sedih, simpati, turut sepenanggungan, empati yang dalam kita ucapkan, bukan hanya lewat grup WA, bukan hanya
tidak japri, tapi datang bersama-sama dengan orang itu dan menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, empati dari wikipedia.com mengatakan seperti ini, bagus banget. Saya mencari beberapa dan saya menemukan yang paling bagus dari arti ini, kata empati. Empati itu adalah respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distress emosional orang lain. Aduh, kok angel banget ya Pak Yen. Ini pasti nanti saya diprotes. Ini protes teman-teman. Kok angel Pak? Jadi seperti ini, respon afektif. Afektif itu penghayatan. Jadi ketika kita melihat penderitaan orang lain, itu kita bisa menghayati secara kognitif pikiran kita. Dan kompleks melihat distress itu penderitaan emosional, stres yang sangat yang amat sangat. Kita menangis bersama-sama dengan orang yang sedang berduka cita, dan distress itu bisa jadi kebingungan yang amat sangat. Ya, sudah ditinggal meninggal oleh suami, kemudian masih suaminya itu meninggalkan banyak utang, anak-anaknya juga nggak mau tolong, wah seperti jatuh dan tertimpa tangga juga gitu. Dan kita ikut bersama-sama dengan orang itu empati. Jadi respon afektif penghayatan kita ketika kita melihat atau berpikir secara kognitif, melihat kompleksitas dari orang yang sedang stres berat, dan kita ikut ambil bagian di situ. Ada respon, itu ya, ada respon, ada tindakan. Yang kedua, dalam Wikipedia, empati itu diartikan seperti ini: kemampuan untuk merasakan keadaan emosi orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang itu yang ada dalam penderitaan. Coba dong kamu cerita kepada saya, apa masalahmu? Kok aku lihat wajahmu cemberut, tidak seperti biasanya. Kamu waktu orang enjoy, sukacita. Kok kenapa ketika kita ketemu ada sesuatu yang beda? Coba ceritakan. Nah, ketika orang itu bercerita persoalannya, masalahnya, kita larut di situ, dan dalam perspektif orang itu kita berusaha menyelesaikan bersama-sama. Nah, kalau kita secara global, ketika kita ada dalam tekanan yang sama, dalam kesoliman politik yang lalu, dalam perspektif kita ikut ambil bagian bersama-sama. Ayo Pak Yeri, keluar, kita bikin komunitas, dan kita menikmati anugerah, dan bersama-sama merasakan cinta Tuhan itu luar biasa, yang sangat saya rasakan dari teman-teman RBC. Semua masalah yang muncul menimpa saya tidak pernah tangani secara serius. Dalam pengertian, ada orang-orang, bukan saya tidak menangani secara serius, tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menangani. Santika luar biasa, tangani persoalan bersama-sama. Kita putus hubungan, ya wis putus tidak apa-apa, tapi putusnya nyambung lagi ya. Saya merasakan cinta Tuhan lewat Pak Budi Cahyo. Saya merasakan cinta Tuhan lewat Pak Kres, lewat Ibu Mai, lewat teman-teman RBC, lewat Mbak Slamet, Mbak Santi, bahkan semua teman-teman RBC yang mungkin nggak pernah terhitung. Bahkan di hari ulang tahun kemarin saya bangga kepada teman-teman yang mencapai di CA, ya. Teman di dewasa RBC yang paling disini itu Cina Deborah Ina. Deborah Ina. Saya senang, ya, senang. Bahkan beberapa dari kita meluangkan waktu mendoakan. Wow, ya kan? Saya didoakan Gary, wah senang gitu ya. Dan itu berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ikut bersama-sama, punya empati yang sama, memahami ya Bapak Ibunya. Nah, mari kita bersama-sama perhatikan sekarang. Ini contohnya, contoh dari rasa empati. Tuhan itu ngomong begini ketika melihat, memperhatikan ada orang yang menderita. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ.
dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Perhatikan baik-baik, tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, oleh empati. Bukan hanya simpati, tapi empati kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau bicara tentang menyembuhkan orang yang sakit, banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus bukan hanya ingin mendengar pengajarannya, tapi datang membawa persoalannya, sakit penyakit. Dan Yesus merasakan penderitaan yang sama dengan orang itu, maka dia datang dan menyembuhkan orang-orang yang ada dalam penderitaan itu. Dan bukan hanya itu saja, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka atau suruhlah orang banyak itu pergi atau pulang, dalam teks yang lain, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa terdekat. Bapak Ibu, kalau waktu itu orang-orang mendengar khotbah Yesus, mendengar pengajaran itu, tidak kemudian datang pagi, sore pulang, atau sore datang, pagi pulang gitu, tapi sepanjang hari mereka mengikuti Yesus. Dan ternyata di tempat sunyi, di waktu malam, murid-murid berpikir, kita harus kasih makan supaya mereka pergi di desa-desa. Tapi Yesus ngomong begini, melihat penderitaan, melihat kesusahan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, enggak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kalimat-kalimat yang muncul dari kata-kata yang disampaikan oleh Yesus itu karena empati. Empati dan belas kasihan, merciful, kemurahan hati Yesus, empati Yesus melihat penderitaan orang yang sakit, melihat mereka kelaparan, tidak hanya di dalam pikir dan di hati dan dirasakan dia, tapi ditindaklanjuti dengan apa? Memelihara. Siapa yang punya makanan? Kumpulkan 5 roti dan 2 ikan, disuruh mengelompok, disuruh berdoa mengucap syukur, terjadi mujizat. Yesus kasih makan mereka dan sampai kenyang, dan sisanya 12 keranjang berkat Allah. Ada perasaan empati. Yang ketiga, murah hati itu adanya tindakan yang menolong. Bukan hanya perasaan, bukan hanya simpati, bukan hanya empati, tapi orang yang murah hati itu segera bertindak, menolong. Karena rasa kasihan, rasa empati, rasa simpati yang tidak diikuti dan tindakan menolong sama sekali tidak ada gunanya. Ya, sama sekali tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya Yakobus 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai ayat 16 dikatakan seperti ini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Dengan kata lain, tidak ada gunanya, hanya sebuah perkataan. Selamat jalan, kenakanlah kain panas supaya tidak kedinginan, dan makanlah dengan kenyang. Padahal ayat sebelumnya orang ini kekurangan makanan, butuh makanan, lapar. Tetapi tindakan yang betul ada dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Ada pertolongan ditindaklanjuti dengan yang nyata. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hati terhadap saudara itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada tindakan menolong.
Ketika ada orang yang butuh, kita tolong. Ketika ada penderitaan dari saudara-saudara kita, bahkan kita tahu persis mereka sedang membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin itu di komunitas kita tidak terasa, karena mungkin dari antara kita tidak pernah bercerita. Tapi kalau saya menyelami ketika Tuhan izinkan saya menjadi gembala jemaat di RBC, saya mencoba untuk mendoakan satu persatu dan cari tahu apa kira-kira kebutuhan yang saya perlu saya doakan. Ternyata muncul berbagai hal, dan memang ada beberapa dari kita yang cerita dan butuh memang. Dan siapa kalau tidak kita datang dan membawa sesuatu yang mereka butuhkan? Enggak berharga mungkin, tapi datangnya kita memberi doa, datangnya kita memberi support, itu sebetulnya adalah tindakan menolong yang memang kita punya hati yang diajar untuk bermurah hati. Saya memberikan beberapa contoh, ada 3 contoh orang yang murah hati atau oknum atau pribadi. Yang pertama adalah Allah. Ada banyak ayat di Alkitab tentang Allah itu murah hati, tapi saya berikan contoh kepada kita dalam Mazmur 103 ayat 14. Ia melihat diri kita dari sudut kita. Artinya apa? Dia tahu kebutuhan kita, karena memang kita itu diciptakan dari debu dan tanah. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, dalam diri Allah itu kita mendapatkan kasih. Dia menolong kita. Dan kita mendapatkan kemurahan, grace, kasih kemurahan Allah saat kita berdosa, dan kasih karunia Allah itu mengampuni kita, menangani dosa. Bukan hanya itu saja, tapi kemurahan hati, mercy, atau dalam teks Yunani eleos, bukan hanya mengampuni dosa, tapi menangani penderitaan akibat dosa. Jadi ketika dia mati di atas kayu salib, semua penderitaan, sakit, penyakit karena dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Dan itu bicara kemurahan Allah. Dan kita mendapatkan itu secara cuma-cuma dari Allah, kemurahan Allah. Contoh yang kedua adalah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati, perumpamaan ini sebetulnya menggambarkan pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena yang bertanya ini adalah ahli Taurat. Pertanyaan yang klasik sebetulnya. Karena dia bertanya, siapa sesamaku manusia? Ahli Taurat itu orang Yahudi, dan dia beri contoh orang Samaria. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ada gap di antara mereka. Karena orang Samaria ini adalah keturunan orang-orang Yahudi yang telah bercampur baur dengan bangsa-bangsa lainnya. Anak cucu mereka bukan keturunan asli dari garis keturunan orang Yahudi, sehingga tidak bergaul. Tapi Yesus memberikan contoh perumpamaan ini. Orang Samaria yang murah hati. Iman ketika melihat ada orang yang kesakitan, mau mati, setengah mati. Dia imam loh. Imam itu pendeta. Imam itu orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tapi ketika melihat itu lewat saja, dia berpikir, wah ini jamnya udah telat ini. Dia lewati saja. Yang kedua, Lewi. Lewi itu bicara tentang orang yang melayani di rumah Tuhan. Dan kalau di dunia sekarang ini mungkin pelayan-pelayan mimbar, WL, singer, dan sebagainya. Aduh, melihat orang yang kesakitan sakit itu sebetulnya ditolong. Tapi aduh ini jamnya udah mepet banget ini, kurang 5 menit. Aku mau melayani Tuhan, tinggal. Tapi orang yang murah hati, orang Samaria ini, ketika melihat orang yang sedang sekarat mau mati kesakitan itu, belas kasihannya muncul. Dia datang kepada orang itu, dia lihat lukanya, dia balut lukanya, dia angkat orang itu, diletakkan di tunggangan keledainya, dibawa ke penginapan. Ketika sampai ke penginapan, dia rawat baik, dan dia datang kepada penginapan. Jika ada pengeluaran yang lebih, aku akan bayar ketika nanti aku kembali. Dan itu bicara tentang apa? Belas kasihan orang yang murah hati. Kata belas kasihan, eleos, kemurahan,
mercy. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang ketiga adalah diri kita, anak-anak Tuhan. Dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, Matius 25 ini, ada kelompok orang Kristen yang dinamakan kambing. Tapi ada kelompok orang Kristen yang dinamakan domba. Domba dalam teks ini, konteks keseluruhan, adalah orang-orang Kristen yang memang punya kemurahan hati. Karena ayat ini ngomong begini, ya. Perhatikan baik-baik. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Bahkan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah contoh dari orang yang betul-betul punya kemurahan hati. Domba-domba, orang percaya yang bukan kambing, kelompok kambing, tapi domba. Dan orang-orang yang dalam kelompok ini betul-betul akan menikmati berkat mahkota dalam teks ini. Karena akan mendapatkan sesuatu yang datang dari Tuhan, karena dia melakukan semua itu untuk Tuhan. Sampai ayat ini kapan kami melakukan? Ketika ada orang yang haus, orang miskin, kamu support dia. Ada orang yang telanjang, kamu beri pakaian. Jadi dengan kata lain, apa yang kita lakukan dalam pemberian kepada orang lain yang menderita, ketika kita bermurah hati, dan itu tidak diketahui oleh orang banyak, Tuhan menilai kita. Dan itu dinamakan kemurahan. Kemurahan hati. Nah, tapi tindakan murah hati, kita perlu hati-hati. Karena ada tindakan murah hati yang salah. Ini sebagai pembanding ya. Mari kita perhatikan. Jika kita tahu bahwa pertolongan atau tindakan kita itu akan membawa akibat yang jelek untuk orang yang kita tolong, maka tindakan murah hati yang kita lakukan itu salah. Mari perhatikan baik-baik. Ketika pertolongan dan tindakan kita membawa akibat jelek dari orang yang kita tolong, itu murah hati kita salah kemurahannya. Bukan murah hati itu. Contoh, ketika kita memberi uang kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja, itu salah. Karena Alkitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 ngomong begini. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi keperingatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan apa? Ya, makan. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan itu seringkali tertipu dengan penampilan beberapa orang yang datang. Aduh, anakku belum bayar uang, butuh beasiswa dan sebagainya, sampai kemudian kita beri uang. Nah, kalau saya di gereja kita yang lama, kalau ada beberapa orang yang datang, ya kasih cerban lah, kasih nomban lah, gitu ya. Sampai suatu saat saya itu menyesal kasih orang, ya. Gereja kita dulu kan sebelum membangun kan kantornya dipindah ke atas. Waktu sebelum dibongkar pindah di atas, dan waktu itu masih ada Pak Justus. Pak Justus ketika ada orang yang meminta ini naik, dia ada di bawah. Dia ketemukan saya karena kalau semua orang yang datang, baik orang yang berkepentingan atau jemaat itu selalu diketemukan kepada saya. Bahkan Pak Pur juga yang pertama dicari ya saya, gitu ya. Ya, Pak Danan nggak pernah cari saya waktu itu kan. Ya, cari saya. Nah, ada seorang ibu yang datang kepada saya dengan anaknya, nangis, minta disupport karena belum nggak bawa uang, karena tak sengaja dompet saya nggak apa-apa, tak isi uang banyak. Ya, tak bukain loh, uang saya tinggal 30.000, 10.000 untuk saya, Bu, tak simpan untuk siap-siap untuk beli bensin alasan saya, tapi nomban untuk ibu ya. Ya, dia turun ke bawah. Turun ke bawah itu mereka nggak tahu Pak Yesus itu ada di ruang kaca tempat menghitung uang. Dia lewat, dia senang-senang dengan anaknya. Dia lihat ternyata uangnya sak gembok. Pak Ian, naik Pak Yesus protes pada saya. Pak Ian tadi kasih uang kepada orang itu.
Iya. Loh, uangnya banyak loh Pak, ya sak gebok gitu. Penipu dia. Nah, orang-orang seperti itu tidak kita perlu kasih belas kasihan. Ya. Tapi kalau ada dari saudara kita yang memang perlu, kita harus kasih support. Sebetulnya bukan kita kasih ikannya, kasih kailnya. Ya, kasih kailnya dan mata pancingnya supaya dapat mancing. Karena lagunya Kos-Kos itu kan bulan di negara kita itu tongkat dan batu jadi tanaman, ya. Ikan dan jala cukup menghidupimu, kail dan jala. Artinya apa? Pekerjaan. Dan kalau kita mau bekerja, mau bersusah, pasti Tuhan pelihara. Nah, ketika kita kasih uang itu bukan kemurahan. Contoh yang kedua, meminjami uang atau kendaraan yang jelas yang akan dipakai untuk hal-hal berdosa, untuk kejahatan. Sekarang ini banyak sekali, ya. Ketika ketika pemerintah kasih CCTV dan ada aturan, yang paling susah ini adalah ketika mereka adalah orang-orang yang punya rental mobil. Karena kalau melanggar mereka, nah ini kita perlu perhatikan, bukan itu. Tapi kalau kita meminjami uang atau kendaraan yang jelas itu untuk dipakai untuk berdosa, untuk kejahatan, itu bukan kemurahan hati. Yang ketiga, mengantar orang sakit atau siapa saja ke dukun, ya. Itu nggak boleh, itu bukan kemurahan, bukan tindakan menolong. Yang terakhir adalah orang tua atau guru atau majikan yang tidak menindak atau mendisiplin anak atau murid pegawai yang salah. Jadi anak-anak kita perlu terdisiplin, perlu kita kaplok, perlu kita datangi tongkat untuk mereka. Pukul di pantatnya, jangan tempat lain. Karena Tuhan kasih pantat ini untuk menghajar anak kita. Iya, Pak Yan pernah diajar enggak orang tua? Pernah, sangat. Karena waktu kecil saya nakal. Nakal. Tapi nakalnya enggak kemudian seperti sekarang, minum dan sebagainya. Enggak, nakalnya itu pulang sekolah, enggak bantu orang tua, tapi ngelayap, cari jangkrik, cari layangan, pulang sore, sehingga enggak bantu sama sekali. Dan saya dihajar habis-habisan. Saya pernah dipukul, dulu ada sandal lili, tahu sandal lili yang tebel belakangnya tuh. Saya pernah disawat, kena ulu hati, sakit banget. Dan saya pernah dihajar dan dipermalukan di depan saudara-saudara saya dibondol di depan sampai ke bulu-bulu. Itu masa kecil saya. Tapi sekarang nggak pernah dihajar karena sudah bertobat. Nah, perlu mendisiplin. Karena itu mengampuni dan kasih atau kasih dan mendisiplin itu perlu kita perhatikan baik-baik. Perhatikan ayat ini. Ya, ingat bahwa kasih atau kemurahan hati harus disertai dengan kebenaran. Ketika kita mengasihi anak kita dan anak kita atau pegawai kita berbuat salah, perlu ditindak, perlu kasih pelajaran, ya, perlu kasih pelajaran, disiplin, karena Allah mendidik kita begitu. Ayatnya, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Dan ingat kasih dan kemurahan itu perlu dinyatakan juga bahwa jangan lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tegas dan mendidik anak-anak dalam kebenaran. Ayatnya jelas. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti kepada anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar atau dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Jadi disiplin itu ternyata baik untuk kita. Ganjaran ketika kita salah itu baik untuk kita. Jadi proses mengampuni, belas kasihan harus dibedakan. Harus dibedakan. Memang kita punya empati, punya simpati yang sama dengan mereka yang dalam penderitaan. Tapi jika hal-hal yang kita lakukan untuk orang yang kita tolong
dalam tanda kutip mereka menderita. Itu salah, itu bukan kemurahan hati. Termasuk dalam hal mendidik anak-anak kita, memperlakukan pegawai-pegawai kita. Kalau pegawai kita salah, kalau anak kita salah, tetap harus ada disiplin. Harus. Karena kalau enggak, anak kita akan menjadi anak-anak gampang. Dalam teks yang lain, anak-anak yang kurang ajar. Dalam teks yang lain, terjemahan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari bersama-sama kita belajar untuk punya perspektif yang sama tentang kemurahan hati. Ingat, kemurahan hati itu bicara tentang karakter ilahi yang muncul dari kehidupan kita karena Tuhan mengasihi kita. Sekarang pertanyaannya ada 3 poin penting yang perlu saya sampaikan. Bagaimana menjadi orang yang murah hati? Yang pertama, untuk menjadi orang yang bermurah hati, kita harus mengalami kemurahan Allah lebih dahulu. Amin. Mengalami kemurahan Allah. Mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Mengalami kemurahan Allah. Efesus 4 ayat 32 sampai dengan Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita mendapatkan kemurahan itu, kemurahan Allah yang datang dari Allah, diberikan cuma-cuma sebagai anugerah kepada kita. Diampuni dosa kita. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ingat, anak-anak yang kekasih yang mendapatkan kemurahan Allah dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menjadi orang yang bermurah hati ketika saya dan saudara telah mendapatkan kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah itu kita rasakan. Dan semua penderitaan yang kita miliki semuanya ditanggung oleh Allah. Berarti dari sejak kita mengenal Yesus sampai ketika Tuhan panggil kita masuk dalam rencananya yang mulia, kita mendapatkan kemurahan itu. Kita mengalami kemurahan itu. Dan itu menjadi hal yang menyenangkan bagi kita. Karena kita dapat menjadi orang yang murah hati, dapat merasakan penderitaan orang lain, ikut empati, ikut simpati, ikut sepenanggungan dalam penderitaan yang sama dengan mereka yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam kekurangan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hati? Orang yang murah hati bukan hanya mengalami kemurahan yang datang dari Tuhan, tapi juga pernah mengalami penderitaan. Mari kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus karena jemaat Korintus meragukan Paulus tentang kemurahannya, tentang belas kasihannya. Maka ketika dia menyampaikan itu, aku ini menderita banget dalam pekerjaan Tuhan, sehingga dalam penderitaan itu supaya aku dapat menolong orang banyak dalam penderitaan mereka. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur,
Sehingga maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sadar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dengan kata lain, kalau ada orang yang mau bermurah hati, karena orang ini telah lebih dahulu mengalami penderitaan ketika melihat penderitaan saudaranya. Aku dulu pernah begitu, aku dulu pernah kekurangan, aku dulu pernah dan sebagainya. Sehingga kita menikmati kemurahan Tuhan. Saya memberi contoh kepada pengalaman Mbah Slamet Ledo. Ya, Mbah Slamet, Bu Slamet ini menurut saya juga orang yang bermurah hati, tapi kadang-kala murah hatinya itu salah. Sudah tahu karyawannya itu mencuri, dari CCTV kelihatan, tapi masih dipekerjakan, itu sampai bermurah hatinya. Betul ya? Padahal kita bisa tindak begitu orang itu. Dan minyak yang dicuri itu bukan 1-2 liter, tidak, berulang-ulang. Ketawanya apa? Ketawanya solar dan minyak itu dicuri, ya sepele sebetulnya. Sebelum dipasang CCTV, ada beberapa sampah yang memang harus diangkut. Nah, karyawannya ini pintar, mau buang sampah, dimuat yang tosa itu ya, yang roda 3. Sebelum muat sampah, minyak dan solar dari situ dijoki sampah, atasnya dia kelihatan. Tapi ketahuannya sudah beberapa kali, dan beliau itu luar biasa. Orang yang salah seperti itu masih dipekerjakan. Memang dikasih peringatan, next sampai kamu berulang lagi, kamu dapat kerja lagi di sini. Tapi karena ancaman itu, orang itu bertobat. Tapi melihat kemurahan hati orang Kristen seperti itu. Padahal dia mengapa seperti itu? Karena dulu pernah mengalami penderitaan. Sebelum Tuhan angkat dengan omset clipping yang bertonton, bahkan menjelang puasa dan menjelang Lebaran itu mereka panen. Ya Rizka ya, betul panen gitu ya, panen berkatnya berlimpah-limpah gitu ya. Tapi coba ditengok zaman dulu, saya mencoba menganalisa. Mungkin Bu Slamet begitu karena melihat dulu pernah menderita, bagaimana kekurangan, bagaimana menyekolahkan anak, perjuangan. Wah, saya ikut tahu dan ikut merasakan bagaimana perjuangan mereka. Mungkin perasaan itu yang sehingga dia mengabaikan, padahal karyawannya itu jelas-jelas salah, karena pernah mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi murah hati, mari kita bersama-sama hidupi firman Tuhan. Hidupi, artinya menghidupi itu melakukan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-3. Saya mau baca ayat 2 saja. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang miskin. Bukan hanya miskin dalam pengertian rohani saja, tapi mereka betul-betul miskin dalam finansial. Tapi ketika Paulus menantang mereka untuk kumpulkan persembahan bagi saudara-saudara yang dari Yerusalem, mereka mengumpulkan, dan menurut catatan Paulus, nilainya cukup lumayan banyak untuk menolong orang-orang yang ada di Yerusalem yang ada dalam penderitaan. Sehingga kalimat ini mengatakan, selagi mereka dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, mereka dapat membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Mengapa muncul kata-kata ini? Karena mereka bisa menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan karena telah merasakan, sehingga mereka kumpulkan uang. Sekalipun mereka dalam penderitaan, sekalipun mereka susah, tapi mereka sampaikan itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita selesaikan. Ya, kemurahan, orang yang bermurah hati itu akan beroleh kemurahan. Mari kita akan bandingkan, dan kita akan selesai. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Dalam terjemahan yang lain, ya, dalam teks yang lain, dalam Matius pasal 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga juga akan mengampuni juga. Dua ayat ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita bermurah hati karena Allah telah bermurah hati kepada kita. Tapi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Allah lebih dahulu mengampuni kita. Dalam arti ketika kita ada legitimasi bahwa Allah mengampuni kita, kita wajib untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kemurahan hati, kesalahan, mengampuni itu bicara tentang kehidupan orang yang memang akan mengalami kebahagiaan. Karena kita dapat mengampuni, itu ada perasaan plong, perasaan lega yang memang kita dapat saat kita melakukannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang punya belas kasihan. Berbahagialah kita yang punya welas asih. Berbahagia kita yang punya kemurahan hati, merciful, yang di mana Tuhan berjanji akan mendapatkan kemurahan. Dan kemurahan itu bicara tentang pengampunan. Semua anugerah disampaikan kepada kita. Dan kita menikmati kemurahan itu. Supaya apa? Supaya kita pun dapat melakukan hal yang sama seperti pribadi Tuhan yang bermurah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murah hati itu berarti belas kasihan. Dan kemampuan untuk ikut merasakan seperti orang yang mulai merasakan dengan tindakan yang nyata, tetapi benar. Seorang yang murah hati karena mereka telah mendapatkan kemuliaan. Seorang yang murah hati karena mengalami penderitaan. Seorang yang murah hati adalah seorang yang mampu menghidupi dengan baik. Amin. Kita datang kepada